Baik, selamat pagi dan selamat siang anak-anak kelas 7 yang terkasih. Kita akan melanjutkan materi perbandingan kita pada pekan ini dengan materi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa perbandingan ini merupakan materi yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena ini terkait dengan penerapan sehari-hari, maka tentu saja KD yang akan dibahas adalah KD 4.6 ya. Jadi KD keterampilan bagaimana kita menggunakan pemahaman dan konsep perbandingan dalam menyelesaikan permasalahan yang kita temui sehari-hari. Oke, dalam materi kali ini Ibu akan banyak membahas tentang contoh-contoh dan juga pembahasan yang ada di buku paket kalian ya. Jadi sambil kalian bisa membuka buku paket kalian, sambil kalian mendengarkan apa yang coba Ibu sampaikan lewat materi kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Nah, di sini dikasih istilah bahwa perbandingan senilai itu disebut juga proporsi. Ya, jadi nanti misalkan kalian sedang belajar dari sumber yang lain, kalian membaca tentang kata proporsi dalam materi perbandingan, maka yang dimaksud adalah perbandingan yang senilai ya. Kemarin kita sudah bahas apa itu perbandingan yang senilai. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai di sini dikasih beberapa contoh. Ada seorang koki tentu saja dengan makanan yang dia buat ya, nanti akan dihubungkan atau dikaitkan dengan makanan yang dia buat. Ini ada juga pembuat roti, ada juga penjahit, tentu saja penjahit nanti dikaitkan dengan banyaknya pakaian atau banyaknya bahan yang dijahit. Kemudian pedagang tentu saja berkaitan dengan banyaknya barang yang dijual. Dan berbagai macam pekerjaan lain yang kita bisa jadikan contoh untuk penerapan perbandingan senilai. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan menguji masalah-masalah apa saja yang termasuk ke dalam masalah perbandingan senilai. Ya, karena ada juga permasalahan tertentu yang berkaitan dengan perbandingan yang berbalik nilai ya. Jadi untuk pertemuan yang akan kita bahas kali ini secara khusus Ibu akan membahas tentang penerapan perbandingan yang senilai ya. Oke, silahkan kalian menyimak pembahasan berikut ini. Yang pertama Ibu akan membahas tentang penerapan perbandingan pada model. Ya, Ibu perlu sampaikan bahwa untuk model yang Ibu maksud di sini adalah tiruan. Ya, tiruan apa? Tiruan dari objek tertentu. Kalau tiruan dari tiruan dari dunia itu namanya globe. Kalian tentu tahu ya apa itu globe. Untuk gambar pulau, gambar negara itu tentu saja kita kenal dengan istilah atlas atau peta. Ini juga tiruan ya. Tiruan dari Pulau Jawa, tiruan dari Pulau Sumatera itu digambarkan dalam atlas atau peta. Ya, jadi yang Ibu maksud dengan model di sini adalah tiruan-tiruan. Bisa berupa globe, bisa berupa atlas, bisa berupa peta, ada juga denah, ada juga foto atau gambar tertentu bisa juga yang sering kita temui di buku. Ya, kemudian bisa juga miniatur. Kalian tahu miniatur ya? Bisa juga patung, bisa juga foto, maket dan lain-lain ya. Banyak sekali contoh-contoh model yang kita temui sehari-hari yang merupakan tiruan dari objek tertentu ya. Objek tertentu. Jadi ada satu objek yang dibuat tiruannya dengan ukuran yang berbeda dari ukuran yang sebenarnya. Nah, karena biasanya model atau tiruan ini dibuat tidak sama dengan ukuran yang sebenarnya, maka pasti akan terjadi selisih, akan terjadi perbandingan antara ukuran yang dibuat dalam model dengan ukuran objek itu yang sebenarnya. Nah, perbandingan antara kedua ukuran tersebut itulah yang disebut dengan skala. Ya, jadi kalau mau diartikan atau mau didefinisikan, skala itu adalah perbandingan. Perbandingan antara apa? Antara ukuran yang kita buat di model
Ya, sebenarnya ini bukan hanya ukuran di gambar ya, tapi ini ukuran yang ada di model. Ya, ukuran yang ada di globe, ukuran yang ada di atlas, ukuran yang ada di denah, ukuran yang ada di foto, dan lain sebagainya, tergantung modelnya. Ya, ukuran yang ada pada model dibandingkan dengan ukuran objek itu sebenarnya. Ya, bisa saja model ini kita buat lebih kecil. Ya, model itu bisa saja lebih kecil ukurannya, maksud Ibu, ya, dari objek yang sebenarnya. Ya, tapi ada juga model atau gambar yang dibuat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Ya, walaupun kebanyakan model yang dibuat itu adalah ukurannya lebih kecil dari ukuran objek itu yang sebenarnya ya. Jadi misalnya mau membuat tiruan dunia ya, atau bumi. Ya, bumi yang bentuknya bulat ya, itu kemudian dibuat tiruannya menjadi globe. Nah, globe dibuat dalam ukuran yang lebih kecil dari ukuran bumi yang sebenarnya sangat amat besar ya. Jadi ada model yang dibuat lebih kecil dari objek sebenarnya, tapi ada juga model yang dibuat lebih besar dari ukuran sebenarnya ya. Nah, karena terjadi perbedaan ukuran, maka ada selisih, ada perbandingan yang terjadi antara kedua ukuran. Baik ukuran yang kita ambil sebagai ukuran model atau ukuran gambar, maupun ukuran yang kita dapat dari ukuran yang sebenarnya. Gitu ya. Maka sebuah model, baik itu globe, atlas, peta, denah, dan lain-lain, itu dibuat tidak sembarangan, digambar tidak sembarangan. Jadi kalau kalian membuat denah, kalian membuat gambar dari objek tertentu, itu sebenarnya harusnya pakai skala, ya, supaya tetap proporsi. Ya, kemarin entah dibahas atau tidak di materi pramuka, ya, kita ada satu SKU itu membahas tentang bendera merah putih. Ya, bendera merah putih kita bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang yang kemudian dibagi menjadi dua bagian sama besar. Ya, membaginya secara horizontal ya. Dan ini yang bagian atas itulah yang warna merah. Nah, ukuran yang resmi dari ukuran panjang dan lebar sebuah bendera merah putih itu adalah 3:2. Ya, panjang dan lebarnya 3:2. Jadi 3 bagian untuk panjang dan 2 bagian untuk lebar. Ini ukuran yang resmi ya. Jadi kalau bendera merah putih itu adalah bendera yang akan digunakan untuk dikibarkan di tiang bendera, maka harus ukuran ini yang digunakan. Nah, kita sering membuat bendera dalam ukuran yang bermacam-macam ya, kadang kecil, kadang sedang, kadang juga besar. Nah, ketika kita membuat ukuran yang kecil atau ukuran yang sedang atau ukuran yang besar, kita harus mengacu pada perbandingan ini. Gitu ya. Jadi mungkin saja tiganya ini 3 meter. Ya, lebarnya itu 2 meter. Tapi ini tidak selalu, ya, tidak selalu bahwa 3 itu 3 meter, 2 itu 2 meter. Ya, jadi 3:2 itu adalah perbandingannya. Ya, 3 bagian. Bisa saja 3 meternya ini kita buat 6 meter, bendera raksasa berarti ya. 2-nya berarti kita buat 4 meter lebarnya. Gitu ya. Jadi ini kan 6 dan 4 ini kan tetap juga 3:2. Gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan 3 dan 2 ini adalah perbandingannya. Nah, ketika kita membuat bendera merah putih dengan ukuran yang bervariasi, tentu saja kita harus tetap mengacu pada ukuran perbandingan ini, gitu ya. Jadi ini kita pakai sebagai skalanya. Ya, maka kita membuat bendera merah putih tidak sembarangan ya, untuk ukuran panjang dan lebarnya tidak asal tebak atau asal gambar, tapi kita menggunakan perbandingan ini karena ini perbandingan yang resmi ya. Jadi ini ada diatur dalam undang-undang. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang skala pada model. Ini Ibu tuliskan bahwa karena skala itu perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya, maka skala ditulis menjadi bentuk pecahan ya. Kemarin kita udah bahas bahwa
perbandingan itu bisa ditulis dalam bentuk pecahan, tapi bisa juga ditulis dalam bentuk pembagian. Berarti UG banding US gitu ya, kalau ditulis ke samping ya. Jadi dibaca banding ya. UG itu maksudnya ukuran pada gambar ya. Boleh juga ini kamu ganti ya, ukuran pada gambar, ukuran pada denah, ukuran pada peta, ukuran pada foto, ukuran pada miniatur. Ini bebas ya. Yang jelas ini ukuran dari modelnya. Ya, ukuran dari tiruannya. Sedangkan US adalah ukuran yang sebenarnya. Gitu ya. Terjadi perbandingan antara kedua ukuran. Nah, itu kalau mau menghitung skala. Tapi bisa juga dalam beberapa kasus tertentu kita diminta menghitung ukuran pada gambarnya. Atau kita juga bisa diminta untuk menghitung ukuran sebenarnya. Nah, Ibu nggak tahu apakah ketika di SD kalian diperkenalkan dengan bentuk ini. Ya, jadi ada sebuah segitiga yang kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Ya, untuk memandu kita membuat persamaan atau rumus ya. Kita acuannya dari sini ya, dari rumus skala ya, karena skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Ukuran gambar di atas, ukuran sebenarnya di bawah. Jadi ukuran pada gambar harus di atas. Ya, ukuran sebenarnya itu harus di bawah dan skalanya berarti di sini. Ya, maka ketika kita mau menuliskan persamaan untuk ukuran pada gambar, ya ukuran pada gambar dipakai nih. Ya, maka yang kita tuliskan dalam ruas kanannya adalah S dan US-nya ya, S dan US-nya ya. S dan US-nya karena bentuknya ini satu level, setara, sejajar, maka ini berarti operasinya adalah kali. Jadi tinggal kita kalikan antara skala dengan ukuran sebenarnya. Ya, kalau kita mau membuat rumus untuk US-nya ini ada di sini. Ya, US ada di bawah ya. Sedangkan UG dan S yang akan kita pakai, ya UG ada di atas dan S-nya harus di bawah. Gitu ya. Jadi segitiga ini akan memandu kita, tergantung ya kita mau membuat menghitung skala, menghitung UG atau menghitung US. Ya, kalau menghitung skala maka yang kita pakai adalah UG dan US, atas bawah berarti dibagi. Gitu ya. Sebentar, Ibu akan Oke, jadi mudah-mudahan segitiga ini bisa memandu kalian untuk membuat persamaan. Entah apa yang nanti ditanya ya, bisa salah satu dari ketiganya. Nah, di buku kalian ada contoh tentang penerapan perbandingan pada peta ya atau atlas ya. Kini peta yang diambil adalah peta Provinsi Kalimantan Timur. Ya, di sana tertulis ada skala 1 banding 1 juta. Ini nggak terlalu terlihat ya, ada penulisan skala di sini ya. Jadi setiap peta atau atlas yang dibuat itu dibuat dengan ukuran skala tertentu sehingga kalau ini diinformasikan bahwa ini adalah gambar dari Provinsi Kalimantan Timur, maka ini adalah tiruannya. Dan tiruan itu harus dibuat berdasarkan skala ya, jadi tidak asal membuat atau tidak asal menggambar ya. Nah, penulisan skala 1 banding 1 juta itu artinya apa? 1 di sini dengan 1 juta ya, anggaplah ini A-nya, ini B-nya, A banding B ya, itu satuannya adalah sentimeter ya. Di sini ada penjelasannya ya. Jadi satuan yang digunakan dalam skala adalah sentimeter. Nah, 1, angka yang pertama yang dituliskan sebagai 1 ini adalah 1 cm pada peta atau pada gambar atau pada model. Jadi 1 cm yang ada di sini ya. Jadi misalkan nih Ibu menggambar 1 cm di sini ya. Kira-kira 1 cm segini ya. Nah, 1 cm yang ada pada gambar ini, anggaplah ini 1 cm, itu akan mewakili 1 juta cm pada ukuran Pulau Kalimantan yang sebenarnya. Ya, jadi kalau 1 cm ini kita gambarkan di sini, maka sebenarnya jarak dari, katakanlah ini A dan B nih yang Ibu buat di sini ya. Jarak A dan B ini pada pulau atau tanah Kalimantan Timur yang sebenarnya itu adalah sepanjang 1 juta. Jadi pada kenyataan yang sebenarnya sepanjang 1 cm ini
akan 1 juta kali lebih panjang. Ya, 1 juta kali lebih panjang ukurannya. Ya, 1 juta kali lipat dari keadaan yang ada di gambar ini. Gitu ya. Dalam hal ini skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Tadi udah dijelaskan ya. Atau 1 cm pada keadaan yang sebenarnya digambar di peta itu cuma 1 cm. Ya, jadi kalau kenyataannya adalah 1000 cm, maka pada peta itu cukup digambar sepanjang 1 cm saja. Oke, di peta tadi ada keterangan bahwa jarak Samarinda dengan jarak Balikpapan, ini ibu kota provinsi ya. Samarinda dengan Balikpapan itu jarak di peta adalah 8 cm. Ya, tentu saja kalau kenyataan yang sebenarnya ini sangat jauh ya, mungkin puluhan kilometer ya dari kota ke kota ya. Tapi kita menggambar di peta cukup digambar sepanjang 8 cm saja. Nah, berapa sebenarnya jarak sebenarnya dari Samarinda ke Balikpapan ini? Nah, ini yang kita hitung ya. Ini di pertanyaan pertama, kita diminta menghitung berapa jarak sebenarnya antara kedua kota. Ya, tadi diketahui bahwa skalanya 1:1 juta. Ini skala ya, tadi sudah diketahui ya. Ini sudah diketahui di soal tadi ya. Jarak 1 cm sama dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, karena yang ditanya adalah ukuran sebenarnya, tadi kita udah punya ya, ukuran sebenarnya. Ya, ukuran sebenarnya itu kita dapat dengan cara ukuran pada peta dibagi dengan skala. Tadi ya. Atau bisa juga kita tuliskan ke samping ya, ukuran pada peta dibagi dengan skala. Nah, ukuran pada petanya tadi diketahui 8 ya, jadi 8 dibagi dengan skalanya 1:1 juta. Ya, jadi untuk penulisan skala, Ibu sarankan tetap kalian tuliskan dalam bentuk perbandingan, 1/, atau 1:. Nah, karena ini bentuknya pecahan dan operasinya adalah bagi, maka cara penyelesaiannya adalah operasi bagi diubah menjadi kali dan pecahannya kita balik. Nah, 1:1 juta kalau kita balik menjadi 1 juta banding 1. Ya, 1 juta per 1. Nah, 1 juta per 1 itu kan sama dengan 1 juta. Jadi per satunya tidak perlu kita tuliskan. Maka cukup 8 dikali dengan 1 juta. Ya, jadi ini yang dituliskan di sini ya. Kenapa di sini 8 dikali 1 juta? Ya, berarti 8 juta cm. Nah, biasanya kalau ukuran sebenarnya itu diubah menjadi meter atau kilometer. Ya, jadi jarak tertentu itu biasanya ukuran satuan yang digunakan adalah kalau nggak meter dia kilometer. Ya, karena ini antar kota, tentu saja yang umum digunakan adalah kilometer. Ini tinggal mengubah satuan ya. Pasti kalian sudah bisa ya untuk mengubah satuan. Ibu tidak perlu menjelaskan ulang tentang mengubah satuan dari sentimeter menjadi kilometer. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini ada keterangan, kita balik ke soalnya ya. Jika kalian mau menggambar ulang nih, kamu mau menggambar ulang petanya tadi ya, di atas peta tadi ya. Jadi kamu mau menggambar kota Samarinda sama kota Balikpapan ini, kamu gambar cuma 2,5 cm. Ya, tidak 8 cm, tapi kamu mau gambarnya 2 cm, 2,5 cm aja ya. Kalau 8 cm mungkin kepanjangan ya, kertasnya nggak cukup nih. Ya, kamu mau membuat ulang petanya tadi dengan jarak kota Samarinda dan Balikpapan itu hanya 2,5 cm. Nah, karena yang kita gambar ini lebih kecil lagi, maka pasti kita nggak bisa pakai skala ini. Ya, karena ketika kita menggunakan skala ini, maka di peta kita harus gambarkannya 8 cm. Gitu ya. Karena kita mau menggambarkan hanya 2,5 cm, kita mau gambar lebih kecil lagi, maka skalanya harus kita hitung yang baru ya. Maka di sini ditanyakan berapa skala untuk peta yang baru yang ingin kita buat ya, yang ingin kalian buat. Oke, tadi diketahui bahwa jarak sebenarnya tadi 80
kilometer atau 8 juta sentimeter kalau diubah ke sentimeter ya. Nah, jarak pada peta yang ingin kita buat adalah 2,5. Ya, tadi waktu penjelasan pertama, kalau kita mau menghitung skala, maka yang kita hitung adalah ukuran yang ada pada peta terhadap ukuran yang sebenarnya ya. Tadi ada ya, ukuran pada peta dibagi dengan ukuran yang sebenarnya. Oke, ini kalau misalnya dituliskan berarti skala sama dengan ukuran pada petanya itu 2,5 ya, dibagi dengan ukuran yang sebenarnya tadi 8 juta ya. 8 juta. Ya, kita pakai yang sentimeter ya. Karena kalau skala itu harus sentimeter dan 2,5-nya ini pun sentimeter ya. Jadi kita tidak pakai 80 km tapi kita pakainya 8.000. Ya, nah 2,5 kali 2,5 per 8 juta. Nah, ini gimana menghitungnya? Ya, tidak perlu khawatir ya untuk desimal. Ya, beberapa waktu lalu Ibu sudah menjelaskan, kalian bisa menghilangkan desimalnya 1 ini ya, dengan cara mengalihkan. Ya, karena ini cuma satu tempat desimal, maka cukup dikali 10. Ya, kalau mengalihkan 10 di atas, maka yang bawah ikut kamu kalikan 10. Jadi ini akan hilang desimalnya ya. Jadi di atas menjadi 25 dan ini menjadi 80 juta. Nah, 25 per 80 juta itu tinggal kalian sederhanakan. Ya, sederhanakan tentu saja dibagi 25 ya. Jadi atas dibagi 25, bawah pun dibagi 25. Ketemulah angka ini. Ya, 25 dibagi 25-nya 1. 80 juta dibagi 25 adalah 3.200.000. Maka inilah skala yang akan digunakan kalau kita mau menggambar petanya tadi hanya sepanjang 2,5 cm. Oke. Contoh berikutnya ini tentang maket. Nah, tadi Ibu ada singgung, salah satu bentuk model itu adalah maket. Ya, di sini dikasih penjelasan maket itu adalah bentuk 3 dimensi yang meniru, nah tiruan ya, yang meniru sebuah benda atau objek dengan menggunakan skala. Ya, nah maket ini biasanya bisa berbentuk miniatur pesawat, kamu tentu pernah melihat ya, miniatur pesawat, miniatur gedung, miniatur perumahan, dan lain-lain. Ya, itu namanya maket ya. Ini ada salah satu contoh, biasanya orang kalau mau menjual area tertentu, sebuah perumahan, itu ada tiruannya yang digunakan sebagai sebagai ilustrasi bahwa seperti ini nih rumah yang nanti akan dijual, ya, rumah yang akan ditawarkan gitu ya. Nah, maket atau miniatur ini dibuat dengan skala tertentu, jadi tidak asal membuat ya. Nah, ini ada satu contoh. Sebuah maket dibuat dengan skala 1:200, berarti 1 cm pada maket. Ya, 1 cm pada maket, ini mewakili 200 cm pada ukuran tanah perumahan yang sebenarnya. Gitu ya. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam maket tersebut adalah, ini disajikan 2 ukuran, panjangnya 7,5 cm dan lebarnya 4 cm karena biasanya rumah bentuknya persegi panjang ya. Jadi di sini disajikan ada bentuk panjang dan lebarnya. Oke, kemudian kita akan menghitung ukuran panjang dan lebar rumah itu yang sebenarnya berapa meter. Ya, tentu saja ini dalam meter ya, tidak dalam sentimeter lagi ya kalau yang sebenarnya ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung perbandingan luas rumah yang ada di denah atau di maket ini, ya, luas yang ada di maket, ya, dengan luas yang sebenarnya. Nanti di sini kita ketemu ya, luas yang sebenarnya berapa. Ya, karena kita udah punya ukuran panjang dan ukuran lebar yang sebenarnya. Oke, kita jawab yang pertama dulu. Tadi diketahui 1:200 skalanya, kemudian panjangnya 7,5 cm dan lebarnya 4 cm. Ya, P adalah panjang sebenarnya, katakanlah begitu ya. Kita kasih simbol P untuk panjang sebenarnya dan simbol L untuk lebar sebenarnya. Kita harus hitung satu-satu ya. Jadi kita hitung panjangnya dulu. Setelah ditemukan panjangnya, baru kemudian kita hitung lebarnya. Baru setelah itu baru bisa dihitung luasnya. Ya, jadi kita hitungnya satu persatu terhadap skala ini. Ya.
Nah, ini bagian yang pertama, ini kita menghitung panjangnya dulu ya. Ini menghitung panjang. Karena yang dihitung adalah panjang sebenarnya, tadi kita udah punya ya. Panjang sebenarnya itu sama prinsipnya dengan menghitung ukuran sebenarnya. Ukuran sebenarnya tadi, ya cara menghitungnya, lihat ke segitiga yang tadi ya. Ukuran sebenarnya itu dihitung dengan ukuran pada peta dibagi dengan skala. Ya, jadi panjang sebenarnya berarti harus kita hitung dengan cara panjang pada paket tadi, pada market maksud Ibu, ya, panjang pada market tadi miniaturnya kita bagi dengan skala. Ya, tadi panjang di miniaturnya itu 7,5, ya kan? Ini kita bagi dengan skalanya tadi 1:200. Ya, maka maka panjang sebenarnya ya, ini tidak perlu ditulis lagi ya. Panjang sebenarnya sama dengan 7,5 dikali, nah ini dibalik ya. Karena ini operasinya kita ubah menjadi kali, maka ini kita balik menjadi 200 per 1. Per 1 nggak usah ditulis ya, jadi cukup ditulis 7,5 dikali 200. Nah, 7,5 dikali 200 ini ketemunya 1.500. Ini ya yang ditemukan di sini. Oke. Baru ketemu ini panjangnya. Karena tadi kita pakainya skala dan skala itu cm, maka ini cm. Ya, ini cm. Diubah ke meter menjadi 15. Oke, panjang udah didapat. Sekarang kita menghitung lebar sebenarnya. Sama ya, lebar sebenarnya. Ini kita hitung dengan cara lebar pada market tadi dibagi dengan skala. Tadi lebar pada marketnya itu 4 cm. Berarti 4 cm dibagi skalanya 1:200. Ya, ini sama dengan 4 dikali, ini dibalik ya. 200 per 1 berarti cukup ditulis 200 saja, berarti ini 800. Satuannya cm, maka ketemunya 8 meter diubah menjadi meter satuannya ya. Sini ya penjelasannya ya. Oke. Jadi kita udah ketemu nih sekarang, panjangnya tadi 15, kemudian lebarnya 8 meter. Ini ukuran rumah tadi yang sebenarnya ya. Cukup luas ya untuk sebuah rumah, panjang 15 dengan lebar 8 cm itu cukup luas juga ya. Oke, karena tadi yang bagian B menanyakan tentang perbandingan untuk luas, maka luasnya kita hitung masing-masing. Ya, karena bentuk persegi panjang tentu saja luasnya panjang kali lebar ya. Jadi ini tadi panjang kali lebarnya. Untuk yang ukuran di denahnya atau di marketnya itu 7,5 kali 4 ketemunya 30. Nah, untuk yang sebenarnya karena tadi panjangnya ketemunya 15 dan lebarnya 8, berarti ini yang kita kalikan di sini ya. Jadi 15 dikalikan 8 dalam meter. Ya, kalau dalam sentimeter ya berarti 1.500 dikalikan 800. Jadi 1.200.000. Ya, ini yang dipakai karena ini dalam satuan sentimeter agar sama satuannya dengan yang ukuran pada denah atau pada market ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengubah satuan ya. Jadi kita tidak pakai 15 meter kali 8 meter ya. Kita pakainya 1.500 kali 800 supaya satuannya langsung sama dengan ukuran pada denah. Nah, kita tinggal membandingkan 30 dengan 1.200.000. Ya, di sini ya yang dihitung ya. Jadi sudah dituliskan dan disederhanakan. 30 banding 1.200.000 disederhanakan menjadi 1:40.000. Ini dia perbandingannya antara luas pada denah dengan luas sebenarnya. Contoh berikutnya ini adalah tentang kecepatan. Ya, ini penerapan perbandingan dalam kecepatan ya. Ini ada sebuah pesepeda, Agung namanya, bersepeda di lintasan yang berbeda. Ya, ada mungkin lintasan yang nanjak gitu ya, atau naik. Terkadang lintasannya juga menurun atau mendatar seperti biasa gitu ya. Jadi tentu saja namanya orang bersepeda, kalau lintasannya naik biasanya sepedanya melambat ya kecepatannya ya. Tapi sebaliknya kalau lintasannya turun biasanya makin cepat. Ya, jadi kondisi lintasan itu mempengaruhi kecepatan kendaraan ya, dalam hal ini sepeda yang diberi contoh ya. Jadi karena ada 3 kondisi jalan, ada yang menurun, ada yang mendatar, ada yang
jalanannya naik, maka dia 3 kali berhenti ceritanya di sini ya. Agung berhenti sebanyak 3 kali. Kenapa dia berhenti? Karena dia ingin mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Nah, di sini dikasih keterangan bahwa perhentian dia yang pertama, dia berhenti pertama kali maksudnya, ini setelah dia berjalan atau menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Gitu ya. Jadi dia sudah melintasi selama 20 menit dan jarak yang dia tempuh adalah 8 km. Ya, dia berhenti. Kemudian dia jalan lagi. Kemudian berhenti lagi. Setelah berhenti dia catat ternyata dia sudah menempuh lagi jarak 12 km dalam waktu 24 menit. Ya, jadi ini model lintasan yang kedua ya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, di lintasan yang ketiga dia berhenti lagi setelah lintasan yang ketiga karena dia sudah menempuh jarak 24 km selama 40 menit. Nah, gini ya. Jadi ada lintasan yang dia lalui dengan kecepatan yang berbeda-beda ya, tergantung kondisi lintasannya. Nah, kemudian ditanyakan, pada lintasan yang mana Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Ya, lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Ya, jadi kalau ini ada 3 lintasan, ada 3 model kondisi jalan, ya, yang cepat di jalan yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Ya, yang lambat di jalan yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Nah, itu yang diminta untuk diselidiki ya. Kita cermati, kita cek ya dari catatan-catatan ini ya. Dia membuat 3 catatan ini ya. Oke, karena kita diminta mana yang lambat dan mana yang cepat, maka pasti yang kita hitung adalah kecepatan. Ya, apakah kalian masih ingat menghitung kecepatan itu rumusnya apa? Ini di IPA udah dipelajari belum ya kecepatan ya? Kecepatan itu cara menghitungnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, ini boleh dicatat ya. Untuk menghitung berapa kecepatan dari sebuah kendaraan, entah itu sepeda atau kendaraan yang lain, ya, kecepatan dihitung dengan membagi antara jarak dengan waktu. Nah, tadi di perlintasan yang pertama, ya, dia mencatat bahwa dia sudah menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Ya, berarti jaraknya 8, waktunya 20 menit. Karena kita mau menghitung ini kecepatan, maka berarti tinggal kita bagi ya, jarak 8 dibagi dengan waktu 20. Ya, jarak 8 dibagi waktu 20. Disederhanakan menjadi 2/5. Ya, 2/5 km per menit. Ya, karena ini satuannya km dan menit. Ya, kilometer per menit. Kemudian di lintasan yang kedua, dia menempuh jarak 12 km dalam waktu 24 menit. Nah, maka kecepatan di lintasan yang kedua berarti tinggal kita bagi jarak terhadap waktunya, berarti 12 dibagi 24. Ini disederhanakan menjadi 1/2 ya. 1/2 km per menit. Kemudian di lintasan yang ketiga, jarak tempuhnya 24 km, waktunya 40 menit. Ya, berarti kecepatannya tinggal dibagi ya. Jaraknya dibagi dengan waktunya. Ya, jadi 24 dibagi dengan 40, ini disederhanakan menjadi 6/10. Ya, sebenarnya ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Dibagi 2 masih bisa ya, 3/5 ya. Sebenarnya ini 3/5 ya kalau yang paling sederhana. 3/5 km per menit. Nah, kenapa ini 2/5 diubah menjadi 4/10? Kenapa ini 1/2-nya diubah menjadi 5/10? Kemudian ini harusnya 3/5 dia tulis 6/10. Kenapa? Karena kita harus membandingkan. Ya, kita harus membandingkan mana yang cepat dan mana yang lambat. Dalam arti kita harus membandingkan mana angka yang kecil dan angka yang besar. Ya, kalau angka itu besar, maka berarti lajunya cepat. Ya, kecepatannya besar berarti kan dia kencang gitu ya jalannya ya.
Kalau angkanya kecil atau pecahannya nilainya kecil, berarti melajunya lambat. Nah, kalau kita bandingkan ya, ini kita bandingkan, namanya membandingkan pecahan, satuan harus sama ya. Jadi ini kita bisa menentukan jumlah ini, menentukan urutan ini, kalau kita membandingkannya sama ya. Jadi kita bandingkannya 4/10 dengan tadi 5/10 sama 6/10. Ya, 4/10-nya tadi yang ini, 5/10-nya yang ini, 6/10-nya yang ini. Ya, kalau penyebutnya sama, maka baru kita bisa membandingkan ya. Berarti yang paling besar adalah 6. Ya, dan ini yang paling cepat berarti. Ya, yang paling kecil adalah 4. Ya, karena penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal melihat pembilangnya. Ya, maka di sini dituliskan 2/5 itu paling kecil. Ini yang tadi 4 ini ya. Ya, paling besar adalah 6/10 yang ini ya. Jadi ini di tengah. Ya, jadi ini menurun ya, dari kecil sedang ke tengah. Dituliskan dengan menggunakan simbol ketidaksamaan ya. Jadi ini makin ke sini nilainya makin naik atau makin bertambah ya. Jadi di sini tinggal dituliskan kalimat kesimpulannya. Ya, disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga. Itu yang ini ya. Ini yang paling cepat dia di sini ya, karena angkanya paling besar, yaitu 6. Ya, yang lainnya kan 5 dan 4. Gitu ya. Sebaliknya, kalau yang paling lambat berarti yang paling kecil. Yang paling kecil tadi ada di tempat pertama ya, di lintasan pertama. Gitu ya, jadi tinggal dijelaskan saja setelah dihitung. Oke. Oke, ini latihan untuk pertemuan kita kali ini. Ibu akan bedakan untuk yang laki-laki dan perempuan ya. Jadi silakan yang laki-laki bebas memilih 3 nomor dari nomor ganjil yang ada. Dan untuk yang perempuan kalian mengerjakan nomor-nomor yang genap. Ya, kalian pilih 3 dari nomor genap yang ada. Kalian kerjakan di buku praktek, nanti pada jam keempat kita akan membahas. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat berlatih untuk kalian. Tetap semangat ya, Tuhan memberkati.